أجمعين يا الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم الأنصار ثم المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالكي وإمام الشافعي وإمام حنبلي ومقلدهم بالدين ثم إلى روح إمامنا Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ثم إلى حضرة سلطان الأولياء Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Said Abdul Hasan As-Sajili wa Syekh Ibnu Ata'illah wa Syekh Abdul Karim Samman Al-Madani wa Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa khususan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ghani summa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad Ibnu Isa summa ila ruhi Sayyidina Al-Fakir Muqaddam Muhammad ibni Ali Ba'alawi summa ila ruhil Habib Ali ibni Muhammad ibni Al-Habsi summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa masyaikina aina jannah syukur wa ghairihim wa walidina wa walidaihim sayyidulahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi qabla al-maut wa rahmatan lil maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awina jatan minan nar wal afwan dal hisab qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna ya Rasulullah bi syafa'ah Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT. Kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah yarham ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim wa kammil bil khair hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim mustajib doa ya Allah berkat ya Allah berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sid waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Allah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah natakallamu bihadzal kitab li Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani
wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah dan Rasulnya bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada satu tujuan apapun kecuali mencari ridho Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena harus diulang kembali kalimat yang menjadi identitas syariah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Identitas itu adalah termakna dalam makna syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tidak ada kecuali daripada itu. Subhanallah. Seluruh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi berisikan untuk tujuan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada hakikat alam semesta ini kecuali dalam hakikat makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lil maklum, kita hanya mengambil sebagian, kita mengambil sertifikat johir daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan harapan kita adalah kita juga mengambil sertifikat batin daripada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah kita memperdalam kalimat itu pada bagian batin makna daripada syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh bagaimana maqasid qasad kita mewujudkan makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang ulama-ulama yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang-orang sufi yang selalu ingin suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qaumu laisa fi a'malihim mulkun atau malakun. Di hati orang-orang yang suci itu, orang-orang arif billah, para aulia Allah, amal-amal mereka itu terlepas daripada terikat kecintaan mereka pada kehidupan dunia. Bukan berarti mereka lepas dari kehidupan dunia. Mereka tetap seperti orang kebanyakan di dunia, tapi jiwa mereka, ruh mereka, hati mereka tidak terikat terhadapnya. Itulah yang menjadi persoalan. Itulah awal-awal dari pembahasan ilmu tasawuf. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Imam Al-Junaid, ilmu yang tertinggi itu tidak ada kecuali ilmu tasawuf namanya. Dari kata-kata sopa, mensucikan diri. Humul faizun, humul muqinun, al-muwahidun, al-mukhlisun, as-sabirun. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah orang-orang yang menang. Karena mereka al-muqinun, mereka sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap firman-firman yang disampaikan oleh Allah tanpa sedikit pun keraguan. Mereka tidak menggunakan akal mereka, tapi mereka menggunakan hati mereka. Karena untuk mencapai keyakinan tidak bisa dicapai dengan akal, tapi dengan hati. Hal yang mudah, 2 kali 2 akal kita menghitung pasti 4. Kita yakin itu sebenarnya bukan akal kita, tapi karena kita yakin di hati kita itu adalah 4. Itu sebenarnya hanya kadang-kadang terserupakan seolah-olah akal kita. Siapapun yang memiliki keyakinan, baik keyakinan itu salah ataukah keyakinan itu benar, maka keyakinan itu basicnya adalah pada hati namanya. Maka itu karena itu kita perlu mengisi hati kita dengan keyakinan yang benar. Al-muqinun, mereka yakin kepada Tuhan mereka. Mereka yakin janji Allah kepada mereka. Mereka yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan diri mereka. Karena itu al-muwahidun, mereka pun bersatu manunggaling kepada Allah. Maksud manunggaling kepada Allah, manunggal kepada Allah, satu dalam
keyakinan, satu dalam komando perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dicarinya kecuali mencari kehendak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dicarinya kecuali apa yang menjadi kesukaan Allah. Tidak ada yang dicarinya kecuali dia berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang bersatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Al-mukhlisun khalasa, kalau dalam artian orang awam, kelas awam, ikhlas itu ialah melakukan pekerjaan karena Allah. Orang kelompok kedua makom khawas. Makom kedua makom khawas, mengerjakan amal soleh itu, apakah ibadah sembahyang, puasa, mengaji Quran, berzikir, dia lakukan itu semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ikhlas tingkat khawas. Mudahan kita di posisi yang kedua ini barang. Yang ketiga, orang khawasul khawas, dia tidak lagi melihat ada amalnya. Minggu kemarin Ibnu Athaillah juga mengatakan amal yang pantas diterima itulah amal yang orang tidak pernah ingat lagi amalnya. Nah, amal yang ketiga adalah dia tidak lagi pernah melihat amalnya. Semua itu terjadi, tidak ada pesan sedikit pun peran dirinya, tapi di dalamnya hanyalah ada eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kawasul kawas, ini arif billah, beda lah. Nah, definisinya aja sudah berbeda, tentu kualitas orangnya juga berbeda. Subhanallah. Paloi dan garbus beda, ya lah. Paloi dan kita juga berbeda. Nah, ya lah, itulah kualitas. Ketika pian melihat para habaib, kalau melihat rupa mereka mirip-mirip aja dengan pian. Ya paling beda hidungnya bina mancung sidin pada kita, ya lah. Tetapi ketika pian melihat lebih dalam perkara batin, mereka memiliki nasab garis keturunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak. Itulah yang membedakan kualitas kita. Maka karena itu kenapa dulu Bahari, Abah Guru Sokumpul sangat sayang para habib. Sial habib. Sayang habib. Nah, Abah Guru Sokumpul dulu sangat sayang ke para habaib karena beliau melihat bukan johir. Beliau melihat pada batin, yaitu nasab mereka. Nasab mereka ditutus kemana? Kepada Sayyiduna Muhammad. Bila pian menganggap itu tidak baik, maka sesungguhnya ini hakikat lah, seolah-olah pian memutus tali makna sahadatain yang kedua, Muhammad Rasulullah. Nah, itu masalahnya, ya kah? Jadi ketika kita Muhammad Rasulullah, ketika kita mengucap Muhammad Rasulullah bukan hanya ucapan di mulut kita bersaksi, tapi di batin kita mengungguli, mengakui tubuh johir Nabi, apa yang disampaikan Nabi, sekaligus juga keturunan Nabi dan di kehidupan alam. Itu nanti bertingkat-tingkat lagi, ada awam, awas, dan khawasul khawas. Subhanallah. Nah, nanti kita sambil dikit memahami itu. Was-sabirun, mereka juga orang-orang yang sangat sabar kepada Allah. Subhanallah. Ala bala illahi ta'ala, atas apa saja bencana yang mereka terima dalam kehidupan ini, bencana dirinya maupun bencana orang lain dan kehidupan ini. Kalau bencana kepada diri kita mungkin sering sudah dibahas. Kadang-kadang bencana itu terjadi di luar sana. Mungkin di abad modern kita biasa melihat di WA, di apalagi di TV. Nah, di WA aja, Habib tahu aja WA saja. Di TV melihat gunung meletus, gunung meletus. Beberapa daerah habis terata dengan tanah atau bumi yang digulung. Kadang kita melihat itu bisa aja berkata, nah ini hati-hati, pembatalan syahadat ini terjadi terus-menerus. Kenapa kita tuh sholat 5 waktu disuruh terus? Apa? Ketika itu kita berkata, wah, kenapa jadi gempa?
kenapa jadi gunung matian orang kayak orang anak bama, kayak orang anak mengabdi kepada Allah? Siapa yang diprotes? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan orang sudah membangun rumah mereka, ada yang baru dibangun, dapatnya hujan batu, misalnya melihat di TV atau apa, kita langsung memprotes keadaan itu. Inilah pentingnya saat itu kita tidak bisa redo terhadap ketentuan Allah. Berarti kita membatalkan syahadat Allah. Fi awalil jumlati min kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani, pada awal-awal pembacaan kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh mengatakan mautuddin, orang itu sudah mati agamanya. Mautuddin, mati agama, yaitu membatalkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Karena itu kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Sabilul Muhtadin, mengapa sholat 5 waktu itu wajib kita lakukan? Karena hampir hari-hari kita batal syahadat kita. Karena di dalam sholat itulah kita mengucap minimal sekali atau 2 kali kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bermakna kita taubat kembali lagi pada kalimat itu, tapi kembali jadi orang awam. Orang awam lagi kita. Subhanallah, beruntunglah Allah mengajarkan kita untuk membaca syahadatain, terutama saat kita baca dalam sholat kita. Nanti ulun jelaskan tentang hakikat sholat itu apa di kitab Sirul Asrar nanti, sehingga kita tahu apa johir, apa batin daripada sholat tersebut, supaya sempurnalah pemahaman kita selama ini tentang sholat. Karena itu sebelum engkau mendapatkan ridho Allah, maka pastilah engkau diuji dengan keadaan-keadaan bermacam ragam dalam kehidupan ini. Dan kita sudah merasakan ujian Allah itu. Itu adalah kelas awam. Bagi orang-orang yang sudah khawas, bukan lagi ujian yang semua itu yang ada, tapi adalah pelajaran demi pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan fadilat agar musibah itu jangan sampai banyak datang kepada kita. Biasakan fadilat itu dengan bacaan, ya kah? Nah, kalau bacaan pian tahu aja, bacaan untuk menghindarkan bala, ini bacaan ini, sudah pian baca. Nah, Syekh mengajarkan cara pandang tanpa bacaan tapi juga menghindarkan bala, tanpa bacaan tapi bermakna banyak hal lil fadilah indallah, di sisi Allah, yang dilakukan oleh para aulia Allah. Apa caranya? Suhud rahmat, memandang alam semesta dan apapun kejadian di alam ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang istri juga rahmat Allah, sekalipun dia cerewet. Insya Allah yang istrinya dulu terlihat kurang bungas, kurang cantik, bila pian suhud pian jadi rahmat Allah, istri pian jadi bagus kembali. Nang terlihat sudah tua, kebetulan yang suami tua juga Bipe. Jadi melihat istri tua juga kalau Bip, dengan memandang rahmat Bipe, berubah istri itu menjadi muda. Kalau tidak percaya, coba nanti di rumah. Coba bujuran, ini betul. Inilah lil fadilah, cara orang arif billah yang mungkin berbeda kita dengan kelas awam yang harus dengan bacaan, ya kah? Nah, ini surat rahmat rahasia. Bila engkau dapat begitu, engkau dapat sabar terhadap bencana apapun yang engkau lihat di dalam kehidupan yang termasuk pada diri kita sendiri. Maka wa'afatihi syakirun, jadilah mereka itu orang-orang yang sampai pada taraf syukur yang sebenarnya pada diri mereka. Nah, jadi syukur sebenarnya itu kita peroleh karena kita sabar. Sebenarnya sabar itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan cara sebenarnya suhud rahmat. Nah, supaya pian kawa sabar, kawa syukur, kawa qanaah dengan cara memandang semesta, alam semesta ini rahmat dari Allah. Pada saat pian memandang suhud rahmat itu, tanpa sadar pian juga langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya zikir bahid, zikir tercengang, zikir kagum, terpesona dengan
keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman mana kelak? Nyaman sekali dipahami. Nah, asal hati jangan memberontak. Oh iyalah kayak itu jar. Nah iya am dah toh. Bila nak kayak itu, nah iyalah tuh jar. Nah iya am sudah toh. Ada apa-apa lagi habis saya kisah. Bila sudah nak kayak itu toh. Itu namanya itirat. Itirat tuh ada penolakan di hati. Jangan ada itirat. Ala ni'amihi wa karamihi, atas segala nikmat dan kemuliaan Allah di alam semesta ini. Di alam semesta ini nikmat Allah aja semuaan dan kemuliaan Allah. Cuma karena pandangan kita buruk, lalu kita melihat itu buruk. Semisal contoh ada nasi, kita menganggap nasi itu pada saat segar, bagus, itu adalah nikmat, ya kan? Tapi pada saat nasi itu basi, membusuk, kita menganggap itu bukan lagi nikmat. Itu kesalahan kita. Padahal nikmat bagi hewan-hewan yang lain, ya lah. Kira-kira apa? Makan nasi basi biasanya siapa? Ayam, ya lah. Tikus. Selain ayam siapa lagi? Semut, ya lah. Apalagi kucing. Nah, subhanallah. Bahkan kita letakkan di mana? Di tepian tanah, dikubur misalnya Bipai, dimakan oleh macam-macam, membusuk dia jadi subur tanaman itu. Subhanallah. Adakah yang tidak bermanfaat dalam hidup ini? Tidak. Cuma cara pandang kita yang ditipu, hanya seolah-olah nikmat itu pada saat nasi itu segar, pada saat nasi habis dimasak baru nikmat. Itulah pandangan, itulah yang menghancurkan kita seringkali melihat nikmat Allah itu sebelah dalam kehidupan ini. Bahkan kalau dalam pandangan hakikatnya, ini hati-hati, ini pandangan hakikat lah, jangan ini bukan pandangan johir, bukan, tapi pandangan batin lah. Tidak ada kejahatan, keburukan di dunia ini. Ini pandangan batin, bukan pandangan jahir. Kalau pandangan jahir ada kejahatan, ada keburukan dalam alam semesta. Pada batin itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Hanya bentuk saja dia disalahkan oleh peraturan, maka dia menjadi salah. Contoh begini. Dulu di simpang 4 itu tidak ada lampu merah. Boleh aja kalau orang keluar masuk, iyalah. Serah orang aja lah, yang penting tidak ada orang jalan, iyalah. Nah, lalu ada peraturan. Peraturannya apa? Ada lampu merah, kuning, hijau, ya lah. Saat itu bila orang melanggar lampu merah, nyata melanggar lampu merah lah, salah. Melewati batas lampu merah maksudnya, maka dikatakan salah. Yang benar adalah bila melewati lampu hijau. Benar dan salah itu kapan adanya? Sejak adanya peraturan lalu lintas. Demikian juga kamar, babi, apalagi kamar, babi, kenapa lebih pernah? Kalau tapi kalau udah mau makan jopang itu babilah. Babi, kamar, minuman keras. Sebelum ada peraturan syariat diharamkan lah makan minum. Hah? Tidak. Haram lah dia? Tidak. Ya kah? Karena tidak berarti sebelum ada syariat tidak ada halal dan haram. Ya lah? Setelah ada syariat barulah ada halal dan haram. Itu kita ikuti. Jadi kita melihat di hakikatnya. Ya enggak? Asal keadaan itu, asal kejadian itu. Karena itu Allah sebenarnya tidak menciptakan keburukan. Yang Allah ciptakan adalah kebaikan. Nah, subhanallah, Allah menciptakan kebaikan. Keburukan Allah tidak menciptakan. Tetapi oleh karena peraturan, maka keburukan itu menjadi ada. Maha suci Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah juga menciptakan tubuh manusia, kehidupan hewan dan semua itu sempurna. Tubuh kita sempurna enggak? Sempurna. Tapi pada saat Anda membanding dengan pesawat terbang, lalu Anda merasa tidak sempurna. Tidak usah pesawat terbang, ada film aja di TV atau di bioskop, film Superman. Kita merasa tidak sempurna, hebat Superman. Padahal hayal aja Superman tuh. Nah, inilah kita yang merusak pikiran kita. Kita kembali kepada fokus, maha baik Engkau ya Allah pada kehidupan ini. Begitulah orang memandang takdir. Kenapa takdir itu dianggap
oleh orang arif billah selalu baik dalam kehidupan ini. Nah itu ya Pak Bib. Palui ke mana? Kisah lah. Dikit lah kisah Palui lah. Palui kanu Bib kemana naik umrah. Pas umrah naik ada di Jabal Rahmah itu kalau di Mekah itu nanti kalau pian umroh sampai umroh gurulah ada kena mulai tempat ziarah-ziarah, nah tempat jalan-jalan ada ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat pertemuan Nabi Adam bersama istrinya Hawa selama 2500 tahun, mengatakan terpisah. Tetamu di situ ada yang mengatakan 2.500.000 tahun, ada yang mengatakan 2.500 tahun. Ketemu di Jabal Rahmah, jadi banyak orang ke Jabal Rahmah tuh. Nah, bahajat supaya dapat jodoh. Nah itu cuma di Jabal Rahmah tuh ada unta-unta situ tuh, karena orang bawa unta kan, siapa mau menyewa boleh 10 rial bayar, ada yang 15 rial buat paloi. Oh paloi, kalinya untanya buat paloi buat di situ tuh Pak, untanya diam aja, tidak naik. Kenapa jadi tidak naik? Tidak naik. Oh jar pemandunya orang Arab. Pakul, bismillah aja paling berdiri untanya. Makanya diam aja pulang berdiri nih. Udah mau jalan-jalan. Aja paloi kayak apa? Caranya mau supaya jalan-jalan? Alhamdulillah, pakul, alhamdulillah, katakan alhamdulillah jalan. Alhamdulillah aja paloi. Jalan Alhamdulillah aja paloi ini sekali mau berjalan alhamdulillah terus makin cepat untanya keliling. Paloi bingung. Wah, sudah laju paloi ini, teriak kayak paloi. Kayak apa jar memberhentikan nih jar? Jadi jar nang tukang anunya tuh ucapkan astagfirullahaladzim jar yang anunya nih. Pakul astagfirullahaladzim, pakul istighfaran, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, membaca astagfirullahaladzim. Bimat dua paloi ini. Bim habis-habis astagfirullah langsung berhenti anunya nih. Untanya langsung jatuh paloi. Wah, ya paloi ini. Salah terus aku mamalakan nih ya paloi. Nah, apa kisah ini tadi tuh? Sebenarnya bukan paloi yang salah. Ya Kak, bukan salah. Paloi yang salah memahami karena baru mengamalkan. Iyalah. Lalu terasa tidak enak bagi yang sudah ahli. Udah jadi masalah kan? Nah, Tulamak melihat nangka itu, langsung habis Tulamak memakai unta itu, bagus jalannya. Nah, astagfirullahaladzim, berhentinya di mana? Kenapa? Paloi baru melakukan. Begitulah kita. Ketika mulai mengamalkan satu amalan seperti suhud rahmat tadi, kita mungkin tidak bagus sih yang lah hasilnya kayak paloi tadi tuh. Tapi yang lah lama-kelamaan insya Allah top chair hasilnya indah terasa. Bahkan mereka yang punya rezeki yang sempit pun menjadi terbuka. Pian kalau membaca maulidan tuh ada apa kula muglak, apa bacaan Nabi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, apa Bib? Pon? Apa Bib? Ya waqtab kulal khair, wabtah kulal khair, kulal khair ya. Wabtah bukakanlah kulal khair, tiap-tiap kebaikan, kula muglak. Ya lah, tiap-tiap yang terkunci. Nah itu bagus diulang-ulangi sama tuh. Ya Rabbi sholli ala, ya Allah berilah salat kepada Nabi Muhammad yang dengan salawat itu membukakan kula, tiap-tiap kebaikan itu, kula muglak, dan tiap-tiap yang terkunci itu terbuka berupa kebaikan-kebaikan termasuk rezeki. Itu suhud rahmat namanya. Suhud rahmat. Orang membaca salawat kok terbuka rezeki dan nikmat baginya. Jadi di alam ini nikmat dan rahmat Allah. Yazkurunahu bi alsanatihim summa bi qulubihim. Mereka berzikir di dalam hati mereka, summa bi asrarihim, dan dalam rahasia jiwa mereka. Nah, ulun kisahkan di sini tentang makna syariat dan hakikat. Nah, oleh Syekh Ibnu Qusairi, syariat dan hakikat dalam konteks pengamalan. Nah, kita kayak apa mengamalkan? Naik unta itu kayak apa mengamalkannya? Ya lah, naik unta kita. Nah, kayak paloi tadi.
As-syariah amrun bitanazamil ubudiyah. Syariah itu yang engkau lihat sifatnya ubudiyah, beribadah, berdoa, sholat 5 waktu dan seterusnya. Wal hakikah, hakikat di dalam sholat itu, misalnya kita sholat, hakikat dalam sholat itu musyahadatur rububiyah, adalah musyahadahmu kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita sembahyang itu syariat, yang johir ini syariat kelihatan. Bagaimana musyahadah kita, menyaksikan kita kepada Allah, itulah yang disebut dengan hakikat. Dan tiap orang berbeda-beda hakikatnya. Yalah, ada yang sudah bagus, ada yang kurang bagus musyahadah. Kalau tidak ada musyahadah itu, ya sebenarnya ya kalau dikatakan sia-sia tidak berani juga, tapi diragukan oleh ulama. Tetapi ulama mengatakan begini, pakulu syariah, tiap-tiap syariah itu ada pakulu syariatin gairu muayyadatin bil hakikati pa gairu makbul. Tiap-tiap syariah itu tanpa dikuatkan oleh hakikat, maka dia tidak diterima. Jadi kalau sholat pian hanya sekedar jahir aja, Allahu Akbar bacaan saja, itu tidak diterima, kata Syekh Ibnu Qusairi. Nah, sama lawan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan orang-orang arifin itu selalu asror mereka, rahasia di jiwa mereka itu berisikan musyahadah kepada Allah. Artinya berisi hakikat. Syariat mereka itu johirnya sama dengan kita. Yang membedakan kita dengan arif billah itu di hati mereka musyahadah kepada Allah. Pada saat sembahyang Allahu Akbar, musyahadahnya adalah dia menyaksikan Allah, dia mengakui Allah. Yang diakui, yang disembahnya ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini musyahadah. Tapi musyahadah tingkat awam. Nah, tingkat awam tingkat awam. Musyahadah tingkat kawas, dia menyaksikan Allah fi sifatillah, pada sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah yakni pinurihi, dalam cahaya-cahaya Allah. Kita nanti akan jelaskan masalah itulah. Itu di bab kitab Sirul Asrarnya. Ini Fathur Rabbani dulu. Nah, ini musyahadah pisul. Pada orang tingkat kawas waktu sholat, musyahadahnya adalah lijatillah, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikatnya. Mun tidak ada seperti itu, salah satu dari 3 tadi, maka gairu makbul, salatnya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Wa kullu hakikatin gairu muqayyidatin bisyariah fa gairu mahsul. Musyahadah aja, Bang. Salatnya tidak, duduk aja nah, salat tidak diterimalah. No, bersaksi Tuhan melihat zat Allah, wah. Melihat sifat Allah, cahaya-cahaya sifat Allah, cahaya-cahaya zat Allah dilihat. Sahkah kada? Faqala al-musannif, berkata Syekh Imam Qusairi, fa ghairu mahsul, tidak menghasilkan apa-apa. Bahasa lain sia-sia. Nah, nol. Ada orang belajar tasawuf mentang-mentang merasa tinggi ilmunya, lalu tidak sholat lagi. Apa kabar? Ghairu mahsul, tidak apa-apa, tidak sia-sia, tidak ada hasil apa-apa. Nah, itu menurut Syekh Imam Qusairi maupun Syekh Abdul Qadir. Nah, jaga sembahyang. Karena ulun kisahkan hakikat sembahyang itu apa pulang dalam konteks awam, kawas dan kawasul. Kawas, insyaallah mudah-mudahan kita bagus semuanya. Pas syariah ja'at bitaklifil khalqi wal haqiqatu inba'i antasrifil haqqi. Syariah itu bentuk sifatnya adalah datang dengan beban-beban kewajiban. Yalah, wajib haji bagi orang mampu, yalah, wajib puasa, yalah, bagi setiap muslim dan muslimat, wajib zakat bagi orang ini. Itu beban namanya. Wajib sholat ini. Adapun hakikat bentuknya bisa kamu lihati adalah inba antasrifil haq,
sifatnya hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, segala hal yang berhubungan kepada Allah yang bersifat batin, itulah yang disebut dengan hakikat. Subhanallah. Sampai di situ dululah. Mudah-mudahan bermakna bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.